Dengan kekecewaan itu berarti kita itu harus mengambil hikmahnya juga gitu sih. Mengambil hikmahnya, harus menyikapinya seperti apa. Kan ngoten nggih. Jadi biar nggak timbul istilahnya kayak rasa sakit hati malahan. Cukup kecewa aja, bukan sakit hati yang nantinya kebawa malah. Kebawa. Akhirnya menjadi mentalitas lagi. Nah, mentalitas malah down mentalnya malahan. Akhirnya kita malah tidak mau bersosial. Akhirnya saya dengan seperti kejadian seperti itu, akhirnya saya juga harus memutuskan saya harus tetap bersosial di lingkungan saya dengan kemampuan yang saya miliki gitu aja sih. Akhirnya bukan karena istilahnya di lingkup yang besar, di lingkup yang kecil itu pun nggak ada masalah. Yang penting saya harus tetap bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Kan nonton. Dengan Mungkin pengalaman-pengalamannya. Soalnya wow, saya juga tahu merasakan seperti ketika saya membantu orang ya teman ya, malah dia akan mana lah, maksudnya nggak pernah saya bantu apa-apa bercerita, padahal kita benar-benar tulus membantu, tapi dia ke saya maksudnya nggak ada respon sama sekali. Lo ini lapang dada, maksudnya saat itu kecewa. Iya, saat itu kecewa, tapi kekecewaan itu ya sudahlah, biar itu gede hati lah hasilnya, gede hati, gede hati loh gitu. Ya sudahlah, maksudnya kita sudah bisa membantu dengan apa yang kita berikan. Selamat malam, salam rahayu, salam pedot. Selamat malam, jumpa lagi dengan kami di channel pedot_del. Untuk malam hari ini, untuk tema yang kemarin, melanjutkan tema yang kemarin tentang sosial, temani dengan Mas Ferry kali Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu nopo sing ngawali mengulas kembali masalah tentang sosial yang untuk episode yang pertama yang kita tayangkan. Lanjutkannya kita mulai dari yang unsur itu. Ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan di sana adalah yang menarik sebenarnya masalah simpati dan empati. Ini adalah unsur. Dibentuk unsur gini soal simpati, empati ini unsur dari sosial. Karena ada, kalau empati jelas bentuk perasaan perasaan entah itu senang ataupun susah ataupun sedih ataupun bahagia. Tapi kalau sudah simpati adalah bentuk sikap kita. Sikap apa? Ketertarikan, rasa kesenangan terhadap seseorang itu akan mempengaruhi masalah hubungan atau tentang sosial ini. Nanti kita bahas lagi tentang unsur-unsurnya kembali. Dan kemarin kan kita ulas kembali tentang unsurnya Akhirnya ketemu dua faktor antara simpati dan empati. Ini yang begitu sangat penting bagi saya, memang pokok. Tanpa adanya empati dan simpati ini tidak akan terbentuk tentang sosial. Tidak akan terbentuk. Yang latar belakangi kan yang kemarin kan jelas saling membutuhkan. Berarti kan di sini kan memang sifat dasar dari manusia, makanya manusia disebut makhluk sosial karena memang harus membutuhkan. Nah, membutuhkan di sini sebenarnya bukan hanya antara sesama manusia, sebenarnya kita luaskan itu hubungan kita terhadap manusia, hubungan kita terhadap alam, hubungan kita terhadap Tuhan juga sebenarnya. Tuhan di sini diartikan mungkin sesuatu yang ada di dalam diri kita, karena kita tidak akan membahas ketuhanan karena ranahnya bukan arah ke sana. Jadi kalau kita ngomong ketuhanan sebenarnya di dalam internalnya kita sebenarnya yang kita bahas nanti adalah sebuah hubungan seperti yang ada di dalam rohaninya kita, spiritualnya kita. Itu
adalah bentuk sosial kita terhadap Tuhan sebenarnya. Perspektif masing-masing. Yang penting ini kita bicarakan adalah antara hubungan kita manusia sendiri dengan manusia dulu. Antara individu satu dan individu yang lain, atau individu kita kepada kelompok, atau kelompok kita kepada kelompok yang lain. Mungkin kan rasa-rasa itu kan tumbuh dalam hati nurani kita kan, seperti rasa kemanusiaan. Ketika orang melihat orang sakit lah, mungkin orang sakit kita jenguk, itu kan rasanya di situ kan rasa muncul, sudah merasakan muncul kehadirannya kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita itu kan terbangkit lah, mungkin secara tidak langsung yang diharapkan ketika munculnya itu rasa melihat orang yang sakit, itu kan rasa di dalam diri kita itu terasa betapa dia diperhatikan juga sama orang yang kita menjenguknya. Dia juga rasa gimana ya, maksudnya ada kebahagiaan mungkin dari orang sakitnya itu sendiri. Kan tentu berarti kan sampun ngalami nih. Misalnya kalau wingi mungkin dalam kesempatan pas dengan pembahasan soal sosial itu kebetulan dari Gus Grandong sendiri itu habis sambang dari Gunung Kidul di mertuanya. Nah, di mertuanya itu juga kan salah satu bentuk sosial kita ke keluarga kan, karena menjenguk ataupun istilahnya melihat kondisinya seperti apa. Ini sosial tentang kembali ke peran gitu, peran sebagai manusia, dari kemanusiaan tadi kan, akan muncul bentuk empati dan simpati. Yang kedua, peran sebagai seorang suami gitu. Kita kan harus memberikan sebuah perhatian kepada istri kita, yaitu kepada mertua tadi. Karena sebenarnya hanya sebutan. Kalau kita ngomong mertua itu hanya sebutan, sebenarnya tetap orang tua kita. Yang kedua adalah peran kedua sebagai suami, yang ketiga adalah peran sebagai anak menantu. Dan kebetulan sekali ya, mungkin di Jogja itu banyak lagi yang sakit. Mungkin saudara istri saya itu kan pada sakit kemarin. Saya jenguk. Jadi sekalian. Hitung-hitung kita lah silaturahmi lah, mungkin berapa bulan, 4 tahun itu ketemu kan, mungkin waktu kemarin bisa saya luangkan waktu ke Jogja. Memang harus seperti itu. Harus, bukti nyata. Kan nonton itu. Jatuhnya itu pas gitu loh. Momennya itu, timingnya itu pas untuk menerapkan tentang sosial ini tadi. Kebetulan waktu habis membahas sosial di konten pedodel kok ditantang ditantang dengan situasi dan kondisi keadaan, berani menjalani apa enggak. Mungkin awal-awalnya masih ragu nih. Nah, bukan apa-apa, yang penting diterapkan gitu. Emangnya beliau awalnya sempat ragu, tapi kembali lagi tuh, seperti yang kita omongkan yang episode sosial itu juga butuh pengorbanan. Nyonya jenengan aja berani meninggalkan pekerjaannya, padahal ikut orang, berani izin hanya untuk sekedar ingin menjadi anak yang berbakti. Karena apa? Pengorbanan ini dibutuhkan, apalagi untuk tentang sosial, pasti. Untuk sosial itu harus ada pengorbanan. Hari dengan ampun berkorban banyak nih dari soal waktu, tenaga, uang kan. Kalau pikiran mungkin belum gitu karena pikiran yang itu, sakit kan, pikiran mungkin cuma hanya mengatur masalah ekonomi karena kan beliaunya ini kan dagang tuh, harus dipending untuk beberapa hari, sekitar 4 harian. Dan itu memang harus dibutuhkan yang namanya pengorbanan, ya, minimal 2 atau 3, kalau bisa memang keempat-empatnya, maka terbentuklah sebuah
sosial itu tadi. Kembali ketika kita untuk sosial tadi pasti ada namanya interaksi kan. Minimal interaksi komunikasi. Mungkin jenengan ketika di sana ketemu dengan mertuanya jenengan, ada saudara, apapun yang di sana, akhirnya melakukan interaksi yang namanya komunikasi. Unsur-unsur tentang sosial itu memang yang paling utama adalah empati dan simpati. Dia akan kembali muncul sebuah kelompok sosial. Kelompok sosial ini juga menjadi unsur sebenarnya. Kelompok sosial. Kelompok sosial ini terbentuk secara natural gitu. Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan yang harus diforumkan, itu tidak, tetapi bukan organisasi. Bukan organisasi, nanti ada sendiri yang namanya lembaga sosial, itu juga termasuk unsur. Ada kelompok sosial, juga ada lembaga sosial. Kalau lembaga itu lewat forum, dan itu nanti ada yang namanya ADART, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan seperti kayak logo. Tapi kalau kelompok sosial itu tidak seperti keluarga. Keluarga itu kan kelompok sosial. Kayak kalau di lingkungan itu kayak PKK ini. Termasuk kelompok sosial. Sosial kan? Nih, kelompok sosial yang disepakati oleh masyarakat seperti apa. Itu unsur tentang kewenangan dan kekuasaan itu juga mengandung unsur tentang sosial. Kewenangan dan kekuasaan. Jadi kalau untuk mengutip soal kelompok sosial yang ada di lingkungan seperti PKK, itu kan sampai sekarang itu juga masih berfungsi maksimal ini. Karena apa ya, tugas-tugas mereka juga kan mungkin bisa dianggap berat ya. Misalnya untuk membantu warga tetangga kanan kirinya, untuk kontrol, bahkan sampai kontrol Pak Mandi juga, itu kan bentuk sosial. Soal menjaga kesehatan di lingkungan dan ngonten ini. Kebersihan, kesehatan. Karena kembali kepada prinsip-prinsip dasarnya sosial itu adalah itu tadi, memang kita itu melakukan hal apapun itu bukan untuk pribadi tapi untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Maka disebut sosial itu. Makanya nanti bisa kita definisikan lebih menurut kita, menurut Hilbert nanti seperti apa tentang sosial itu. Kita akan ketemu ini sebuah sifat alamiah atau sifat dasar manusia yang memang saling membutuhkan karena keanekaragaman tentang sikap, tentang karakter. Banyak pokoknya tentang sosial itu yang perlu kita gali, kita bahas agar paham. Kalau kita paham, nanti kita prakteknya itu malah bisa maksimal karena kepahaman. Sebenarnya kita memang sudah praktek, cuma karena belum paham. Karena nggak paham, mungkin kita nanti kurang maksimal untuk prakteknya. Untuk interaksinya itu kira kurang totalitas lah kalau saya ngomong. Karena memang kurang ilmunya. Kita gali terus seperti apa tentang sosial. Sosial itu saya mengatakan ada unsur yang namanya kewenangan atau kekuasaan. Ini juga bisa mengandung masalah unsur sosial. Karena tanpa ada yang namanya kekuasaan dan kewenangan, tidak akan terbentuk. Karena kewenangan itu tadi memang dibutuhkan. Kewenangan, kekuasaan itu ada. Minimal kalau di masyarakat yang kita kenal dari kelompok masyarakat terkecil, ada kewenangan, ada kekuasaan, RT itu kan termasuk itu. Nah, yang itu yang dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk berwenang mewakili dari aspirasi atau pendapat warganya. Makanya itu juga termasuk sebagian unsur terbentuknya sosial tadi. Monggo menawi apa yang ingin dibahas tentang sosial. Mungkin ilmu-ilmunya dasar dari sosial yang seperti sudah dibicarakan Ibu. Ilmu-ilmunya dasarnya. Mungkin yang untuk lebih lanjutnya
ilmu tentang sosial itu seperti apa gitu. Mungkin yang Gus Wisnu sing sumerep ilmu-ilmunya apa Gus Peri sing lebih tahu tentang ilmu-ilmu sosial yang lebih lanjut lagi. Sosiologi nih. Kalau untuk Sosiologi nih. Nah, kalau untuk keilmuan sosialnya sendiri itu lebih harus paham. Karena apa nggih istilahnya kita sih nembe belajar soal sosial, keilmuan sosial masih belajar. Tapi kalau dalam praktek sosial mungkin semua orang dan termasuk saya juga sudah menjalankan kan. Cuman ilmu-ilmunya itu kan belum paham. Ilmu yang diakui secara akademis atau dinyatakan atau disepakati secara ilmu akademis mungkin kita kurang paham di situ. Tapi sebenarnya kita sudah paham. Ada penggolongan masalah interaksi tadi. Interaksi sosial itu terjadi itu seperti apa, karena apa, unsur apa. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Salah satunya adalah kalau saya mengatakan kalau yang pernah saya pelajari itu kan namanya imitasi. Imitasi ini kalau saya sendiri itu kurang serp. Saya lebih serp itu ya masalah tentang plagiat sebenarnya. Tentang peniruan. Bukan imitasi tapi plagiat. Plagiat itu peniruan. Jadi terjadinya interaksi sosial, faktornya itu salah satunya adalah plagiat, peniruan terhadap sikap. Sikap, contoh. Ini kok pasti. Jadinya interaksi itu di sosial itu karena salah satu faktornya adalah tentang plagiat, peniruan. Adanya demokrasi rapat, kita niru semua. Dari atas sampai bawah ya, sampai di keluarga ada yang namanya musyawarah. Makanya sosial ini sangat peranan penting. Saya katakan kembali harus kita tekankan karena memang ilmu apapun nantinya itu harusnya nanti di sosial ini. Karena ini acuan atau parameter supaya kita itu bisa menjadi manusia yang dianggap sesuai dengan derajatnya kita sebagai manusia adalah tentang sosial ini. Minimal kalau memang untuk membangun sosial di lingkungan itu berarti kalau menurut saya sendiri itu ada dua. Untuk komunikasi dengan orang-orang sekitar, minimal tetangga kanan kiri, dan yang kedua itu kerjasama. Jadi kalaupun ada pekerjaan apa atau kegiatan apa, kita harus itu saling kerjasama mungkin. Ya kalau bahasa dulu sih saya dengar itu saling bahu membahu kan gitu. Mungkin dari situ kalau untuk sosialnya Bapak. Karena memang dua unsur itu yang paling penting dan paling sering dijumpai gitu. Memang soalnya kan ini. Soalnya kita hidup di lingkungan. Kalau tidak bahu membahu sesama dengan lingkungan itu loh harus siap ke siapa lagi kan, menurut saya seperti itu. Kalau di lingkungan nih memang harus bahu membahu itu harus ya diharuskan, memang kita harus diharuskan ikut serta dalam bahu membahu untuk membuat sebuah kampung itu menjadi maju, sebuah kampung menjadi maju dan mungkin punya nilai-nilai plus lah, mungkin dari orang sekeluar lah, kok kampung ini kok maju kan, mungkin ada interaksi dengan warganya itu sendiri, dari ketua RT-nya juga bagus mungkin seperti itu, terus warganya ikut serta membangun gotong royong di situ. Biasanya kalau hal-hal seperti itu yang dilihat bukan dari RT-nya tapi kerjasama warga. Cuman RT-nya juga ikut. Pasti karena ada wewenang itu tadi kan nonton. Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang mirisnya dengan anak muda sekarang harus dengan cara apa lagi kita membangun lah, mungkin membangun dengan sosial yang lebih, mungkin anak-anak muda sekarang kalau kita contohkan mungkin kan sulit mungkin di sekitar sekitar lingkungan semampir adanya Karang Taruna cukup membina untuk
bersosial. Nggih. Makanya kan lingkungan sosial itu kan mempengaruhi karakter. Nggih. Mempengaruhi karakter. Lingkungan sosial kita seperti apa itu akan mempengaruhi dari masing-masing individunya tadi atau personilnya ini tadi. Mungkin kalau lingkungan sosial kita ini kurang minim deh, atau agak kurang maksimal, akhirnya setiap individu atau personil ini tadi atau warganya ini tadi juga tidak akan pernah bisa terbangun masalah sosialnya ini. Karena pengaruh sosial yang ada di tempatnya itu tadi, lingkungannya itu tadi. Lingkungannya terlalu individu. Nah, individu asik dengan kehidupannya masing-masing sendiri, sibuk dengan masalah ekonominya sendiri-sendiri, sibuk dengan masalah rumah tangganya sendiri-sendiri. Nah, ini nanti akhirnya pengaruhnya nanti ya juga masing-masing keluarganya. Hanya sangat penting lingkungan sosial. Hanya kita didik mulai dari keluarga kita sendiri, kepada istri, kepada anak-anak kita, seperti itu agar nanti terbentuk sosial ini sangat maksimal, nggak cuek, nggak apatis, membangun karakter dulu, seperti itu. Anak-anak itu biar lebih punya jiwa sosialnya kan. Memang yang pertama seperti Gus Wisnu ungkapkan tadi, memang yang inti kan komunikasi tadi. Untuk interaksi yang paling minimal itu interaksi. Nah, interaksi ini, komunikasi ini di Jawa ini, ajaran Jawa ini memang ditekankan sebagai tata krama. Masa ambek tanggane mboten kenal blas yo gak nyopo. Gak selo ta. Ono apa-apa ya kok meneng ae. Selama saya di lingkungan itu meskipun belum kenal lah istilahnya, paling tidak saya juga harus berusaha untuk mengenal kanan kiri saya itu seperti apa. Kalaupun ada permasalahan ataupun ada hal yang perlu dibantu, saya berusaha untuk mendekatkan diri. Barangkali minimal tenaga saya dibutuhkan apa enggak di situ. Nah, itu untuk sosial buat saya sih. Karena memang kan agak sulit istilahnya karena tinggalnya di lingkungan perumahan. Nah, kembali kebanyakan memang lingkungan perumahan, kembali lingkungan sosialnya itu memang kurang. Memang kurang. Nah, kan harus diawali dengan diri kita sendiri dulu kan, mantan itu. Mayoritas kalau perumahan itu lingkungan sosialnya memang sangat kurang. Mereka lebih suka individu masing-masing karena memang ngomongnya kan ada yang sudah mengurusi, aku bayar iuran segini, dan gitu. Itu malah yang raket itu para pembantunya. Saling mengenal satu dengan yang lainnya, itu malah ART-nya. Yang kedua, setelah memang komunikasi ini berjalan dengan baik, maka harus disepakati karena komunikasi ini kan supaya tidak ada tidak ada kesalahan dalam komunikasi, biar nggak miscommunication, supaya bisa terlaksana apa yang menjadi tujuan di sosial tadi. Akhirnya dinamakan kerjasama. Kerjasama ini beda, antara kerja sama-sama ini beda. Jadi bukan satu pekerjaan digeruduk bareng, enggak. Kerjasama itu masing-masing punya peran untuk kemampuannya masing-masing seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan nanti akan tercapai. Ini namanya kerjasama, bukan dikerjain bareng. Enggak, masuk di malah. Jadi mungkin nanti ada yang kalau membersihkan selokan yang paling gampang, ada yang memang turun di selokan, nanti ada yang naruh di glansingnya, nanti ada yang bagian buangnya, itu ada yang masing-masing seperti itu. Karena nanti semua turun ke selokan semuanya, terus nggak ada yang buat. Yang mengarahkan juga tidak ada. Jadi masing-masing harus tahu gimana dia bisa, tugasnya. Makanya komunikasi ini sangat utama dulu supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak menjadi kesalahpahaman tentang komunikasi, supaya kerjasama ini nanti bisa maksimal setelah sosial nanti. Yang kedua, faktor interaksi adalah tentang sugesti. Sugesti ini apa nih? Sugesti ini sugesti ini soal sosial nih. Jadi
sugesti ini sebuah pemberian pengaruh pada individu masing-masing agar tercipta masalah interaksi ini tadi. Jadi yang bisa ngasih sugesti itu orang-orang yang berwenang di lingkungan itu tadi. Yang istilahnya dia punya pengaruh di sana, di komunitasnya atau di masyarakat. Dulu juga kan mendiang ayah saya kan berpesan kepada saya, waktu kamu mau bekerja di mana, yang penting kamu bisa menempatkan diri di mana kamu bertempat, disitulah kamu berinteraksi, bergaul sama orang. Itulah yang sama-sama sekarang saya masih teringat. Dan itu penting ya, penting banget. Karena saya merantau jauh dari saudara, orang tua, pokoknya saya kayak sebatang kara lah musim ini. Itulah pesan-pesan itu terngiang dengan telinga saya. Kalau kamu bersinggungan tetangga yang baik, harmonis, itulah enak. Jadi ada apa-apa pun nggak ada orang tua, nggak ada saudara, itulah tetangga yang utama, paling utama. Dan ketika kita sakit, orang tetangga itu yang menolong saya dulu. Kalau kitanya mau juga utama, seperti itu, bersosial kembali. Tapi mungkin kalau pesan-pesan itu saya nggak digubris, nggak pernah merasakan, ya itu sulit mungkin bagi saya juga. Karena yang harus kita jalani seperti itu harus kitanya duluan yang memulainya, yaitu bergaul dengan tetangga, terus orang-orang terdekat. Mungkin salah satunya hal-hal yang seperti itulah mungkin harus dipegang. Kata-kata orang tua juga mungkin ya merasa sekarang itu masuk ke saya. Waktu dulu apalah gitu orang, maksudnya obrolan orang tua. Setelah menjalankan dengan interaksi dengan tetangga kanan kiri gitu, mungkin saya bisa mengerti sekarang ini. Karena kalau hal-hal kayak gitu deh, istilahnya semua orang pasti mengatakan kayak gitu deh. Karena makanya ada istilahnya bahasa dimana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Ya, peribahasanya seperti itu. Cara wong Jawa kudu pinter-pinter ndek awak kan pinter ngomong awak. Seperti itu. Kembali ke sugesti itu tadi. Ini sebuah pengaruh atau yang bisa mempengaruhi tentang sikap supaya orang ini bisa sosial. Salah satu interaksinya adalah sugesti itu tadi, memberikan. Karena apa ya, itu tadi kan disugesti itu sebenarnya, motivasi. Supaya nanti kamu punya saudara di sana, supaya nanti kamu bisa ada yang nolong ketika ada apa-apa. Ini kan sebuah sugesti, sebuah sugesti yang diberikan kepada masing-masing individu atau kelompok supaya terjadi masalah sosial. Jadi interaksi faktornya di sosial tadi, salah satu faktornya adalah tentang sugesti, pemberian pengaruh pada sikap, sifat agar terjadi masalah sosial. Interaksi ini memang harus ada, namanya aja tentang sosial. Interaksi ini apa? Sebenarnya tindakan dari individu ke individu yang lain, dari individu ke kelompok yang lain, atau kelompok ke kelompok yang lain. Ini memang kan harus tindakan itu terjadi, dijalankan itu wow. Dan paling minimal ya itu tadi tentang komunikasi yang paling mudah sebenarnya. Nah, kadang saya juga kurang seret istilahnya, meskipun ada grup WA itu di lingkungan, kalau nggak ngobrol secara langsung itu rasanya kurang enak, kurang pas. Untuk sosial kan sebenarnya kan dari hati ke hati, minimal kan harus langsung menatap orangnya seperti apa. Ini saya kembali lagi, kalau kita bukan secara langsung bertatap muka, itu hilang, ada yang kedua ini hilang. Kembali kepada unsur tadi, simpati dan empati kan hilang. Empati ini nggak ada. Keduanya ini akan pasti berkurang atau hilang, bisa jadi. Minimal pasti berkurang pasti. Tapi kalau kita pupuk terus menerus hanya seperti ada namanya sosmed terus, pasti
pasti akan hilang Hilang, lama-kelamaan. akan hilang. Beda kalau kita bertatap muka. langsung itu Iya. lebih enak karena lebih pas istilahnya, tahu ini yang kita ajak komunikasi ini seperti apa orangnya, kalaupun ada hal-hal yang perlu dibahas bareng itu hasilnya nanti seperti apa, lebih enak kalau ketemu langsung sambil ngopi bareng kan enak. Iya. Kadang wonten sing nyeledos jare, wah cedak kono ya gak gelem moro. Kan ngoten. Iya. Ya karena rasa empatinya Iya. yang Berkurang. Pasti nanti kedua unsurnya ini akan berkurang. Iya. Masalah empati dan simpati ini pasti akan berkurang. Ya memang. Kembali lagi berarti yang dibutuhkan tentang sosial adalah kembali kalau ilmunya orang Jawa itu olah rasa. Olah rasa itu perlu supaya untuk menunjang masalah sosial ini tadi. Akhirnya timbul rasa, rumangsa, ngrumangsani. Ini pun yang dibutuhkan, makanya ajaran orang Jawa itu sangat ditekankan di situ olah rasa ini supaya bisa menerapkan di sosialnya. Ini kita bahas di sini. Kalau ajaran orang Jawa kan tidak pernah melenceng. Mungkin kalau orang yang belum mengenal dianggap melenceng, makanya kita kenalkan. Dari apa? Dari channel seperti ini. Kita ngobrol seperti ini. Seperti apa sih pemaparannya? Fungsinya untuk apa sih olah rasa? Ya itu fungsinya seperti ini, sosial ini. Kebanyakan orang kan cuman olah rasa itu buat kanuragan, kesaktian, kan seperti itu. Supaya dia itu bisa nerawang, mengerti pemikiran orang kan kayak gitu. Kalau sejatinya kalau di ilmu Jawa kan olah rasa itu kan ya untuk diterapkan di sosialnya, lingkungan itu tadi paling enggak. Akhirnya kan dari olah rasa tadi, kalau dalam bahasa Indonesia akan muncullah atau lahirlah sebuah rasa empati dan simpati ini, karena tahu minimal rasa rumangsa ngrumangsani. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu soal ilmu olah rasa yang sebenarnya itu seperti apa ya, itu penerapannya ya untuk sosial. Jadi bukan untuk kanuragan ataupun kesaktian, itu justru yang salah, melenceng dari ajaran orang Jawa. Kalau saya boleh menyebutkan sebenarnya malah penyesatan. Saya berani menyebutkan itu penyesatan. Lebih berani lagi penyesatan gimana? Saya berani bertanggung jawab mengatakan itu karena apa? Karena ajaran orang Jawa sebenarnya sangat luhur, Mas, tentang budi pekerti. Terus kenapa diturunkan menjadi hanya kesaktian? Yang untuk masalah keegoannya sebenarnya. Ingin diuat dan sebagainya. Tetapi harusnya ini kan luhur, adiluhur. Ajaran sesuatu yang tinggi yaitu untuk apa? Meningkatkan daya tentang sumber manusianya ini tentang budi pekerti. Budi pekerti yang siapa? Ya seperti budi pekerti luhur. Nah, budi pekerti luhur ini adalah untuk khalayak orang banyak, untuk kepentingan manusia banyak. Salah satunya sosial itu tadi. Yang paling mendasar adalah ilmu sosial. Percuma kalau kita menjadi orang yang punya ilmu yang disebutkan kanuragan atau supranatural, kekuatan mistis dan magic, tapi kalau kita tidak pernah bersosial, jadi tidak akan menyelamatkan dia. Ilmu yang didapat itu untuk keegoan sendiri aja. Apa dipikir orang Jawa mengajarkan tentang olah rasa itu hanya kok sekelumit itu? Enggak. Makanya orang Jawa mengajarkan tentang olah rasa ini adalah untuk masalah sosial ini, tentang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena walaupun kita itu jelek, seburuk apapun, kita itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu harus jadi prinsip kita. Prinsip apalagi kalau kita sudah ngomong ajaran Jawa tadi, yang olah rasa tadi, karena menimbulkan rasa rumangsa ngrumangsani, minimal harus. Kalau memang sih saya merasakan sendiri itu harus sudah berprinsip apapun yang akan kita lakukan itu untuk kepentingan orang lain, itu memang nyaman dan suatu
kebanggaan, mungkin dari sifat egoisnya itu kebanggaan kan ngoten, tapi rasa nyamannya itu nggak bisa dibongkar gitu guys. Karena mungkin ya namanya sifat manusianya itu masih ada. Nah, kebanggaan kalau bagi saya itu masih egois. Nggih ngoten nggih, nek kebanggaan karena bisa bermanfaat buat orang lain itu masih egois. Masih egois. Kita nanti kan kita latih kembali supaya nanti rasa-rasa itu hilang. Hilangnya itu sebenarnya kalau kita mau olah rasa kembali lagi untuk sosial, ini akan terbentuk yang namanya freedom, kebebasan. Ada sesuatu yang terbebas dalam diri kita. Itu pasti ada nanti. Ini kan kita coba kenapa? Ya mungkin kebebasannya ini dari sedulur papat kali mau pancar yang biasanya mengikat tentang nafsu kita. Karena ini kan sebenarnya kalau sedulur papat kali mau pancar ini kan tentang sifat-sifat manusia. Ada yang namanya amarah, kita coba ini. Ada yang namanya aluama, ada yang namanya mutmainah dan sukiyah. Nah ini sifat-sifat manusia yang biasanya ini menjerat kita sebagai manusia ini nggak mau sosial, bos. Kita menjadi egois. Menjadi egois. Ya itu tadi kita asik dengan kehidupan kita sendiri, kita ingin menang sendiri. Makanya kalau dengan ilmunya kita tentang olah rasul langsung kita terapkan tentang di sosial ini tadi, ini kan masa ada yang bebas. Ada yang bebas. Ego, tolong nonton itu. Nah ini untuk awal memang kita digoda itu ada kebanggaan. Saya masih merasa itu sih. Pasti ya awal-awal itu pasti. Siapapun orangnya kalau pertama kali pasti merasakan. Dan belum merasa ada kepuasan sebenarnya kan itu memang karena mungkin itu tadi belum merasa terbebas itu tadi jadi belum ada rasa puas di situ. Saya pengen melakukan lagi. Gimana caranya untuk memerangi itu tadi rasa bangga itu tadi sih kalau saya. Terus larinya nanti kalau kita sudah tahu tentang olah rasul yang kita terapkan di sosial akan merasakan nikmatnya hidup itu seperti apa? Nah, seperti itu nanti. Kadang orang dia hanya sekedar hidup tapi tidak tahu cara menikmati hidupnya seperti apa. Itu saya yakin banyak orang yang tidak tahu dengan spiritual orang Jawa dengan olah rasul ini yang diterapkan di sosial dia akan tahu cara menikmati hidup itu seperti apa. Prinsip kembali itu tadi, walaupun kita seburuk apapun, sejelek apapun kita dari kalangan apapun, dari keluarga manapun, yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain. Pegang itu sebagai prinsip itu, sebagai orang Jawa yang punya ajaran luhur, kita terapkan nantinya di sana. Nah, kalau hal-hal seperti itu sih saya tahunya juga di pedodel ini jadi sedikit-sedikit saya praktekkan meskipun saya belum paham betul tapi saya berusaha untuk menjalankan gitu aja sih. Nanti apa sih yang saya rasakan itu pasti nanti saya sampaikan kan ngoten. Karena memang di konten ini istilahnya bukan sekedar obrol ngalor ngidul yang nggak jelas. Ini memang ngobrol ngalor ngidul sesuai dengan kenyataan yang dialami masing-masing kan ngoten. Jadi mungkin kalau memang istilahnya kalau ada yang perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita di sini mungkin bisa dikomplain langsung kan kita lapang dada maksudnya harus itu pembelajaran kita juga. Mungkin ada kritik, saran, mungkin mau menegur tentang kesalahan kita atau seperti apa atau persepsi pemirsa seperti apa, monggo untuk di kolom komentar gitu. Ngomong-ngomong. Nah, yang disampaikan di sini sesuai kenyataan yang dialami kita bukan dibuat-buat gitu. Karena kita memang melakukan ini kan dari pengalaman pribadi tuh. Bukan copy paste, hanya membaca dan mendengar. Tapi memang kita jalani sendiri. Bentuk-bentuk tentang sosial ini adalah sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Kan kalau di konten ini pun juga ini sifatnya juga sosial ini kan karena apa menyebarkan informasi pengalaman untuk orang banyak yang nantinya yang belum tahu bisa tahu, yang sudah tahu mungkin mau mencoba kan nonton.
kan bentuk interaksi juga Interaksi, sebenarnya. Kita memanfaatkan yang namanya media sosial. Kembali saya coba sebenarnya sedikit saja tentang masalah dupa ini aja. Ini sebenarnya kita sudah melakukan bentuk sosial. Bentuk sosial nih. Minimal dengan interaksi kepada si penjual. Kan gitu. Kalau kita ambil lagi secara olah rasa tadi, kita juga di situ dengan senang hati kita membelinya kok. Supaya apa? Siklus kehidupan. Siklus kehidupan ini akan berjalan. Karena ini sebuah dagang kan. Gitu. Karena orang yang menjual dupa ini pun juga mempunyai keluarga, menghidupi keluarga, ada anak. Nah, tapi di luar sana, Gus, kalau sudah mau membakar dupa seperti ini, banyak orang yang mengira kalau ini kan untuk mendatangkan setan dan lain-lain. Nah, karena persepsi mereka itu hanya copy paste. Hanya dia mendengar. Saya yakin dia hanya cuma mendengar atau membaca. Tetapi saya yakin dia tidak akan tahu sebenarnya apakah ini mendatangkan atau ini makanan setan. Saya yakin tidak tahu. Kalau tahu berarti dia setannya. Gitu. Kalau tahu itu makanannya berarti dia setannya. Kan mungkin dari pemirsa ya kalau soal dupa ini bukan mendatangkan ya istilahnya, karena ini apa ya? Aromaterapi yang kembali lagi dengan prosesnya ini kita melakukan sosial. Kita melakukan sebuah siklus kehidupan. Bermanfaat juga buat banyak orang. Pasti bermanfaat. Dan itu pun nanti kalau ngomong siklus akan kembali ke diri kita kok. Dan untuk si penjualnya aja kok kembali. Orang itu banyak yang tahu Gus, istilahnya dalam ajaran Jawa ini banyak orang yang istilahnya menganggap negatif kan, ke arah negatif. Padahal kalau ajaran Jawa sendiri ini sifatnya sifat yang luhur kan gitu. Bahkan untuk sosial aja ada di situ untuk ajaran Jawanya kan gitu. Karena kembali kepada prinsipnya orang Jawa itu sebenarnya sudah dipelajari mulai zaman dulu, nggak ngawur, nggak anggel, nggak asal, enggak. Tetapi semua itu ada yang namanya sebuah pengalaman sebenarnya pribadi. Akhirnya beliau menemukan hal-hal yang sifatnya itu memang untuk tentang masalah hidup dan kehidupan. Kembali lagi kalau sosial kan juga itu kan ada yang namanya lahir, tumbuh, berkembang bersama-sama di dalam kehidupan. Nah, ilmu uripan kahuripan ini kembali lagi. Ilmu orang Jawa juga mengajarkan tentang uripan kahuripan. Kembali lagi bahwasanya kalau memang mengajarkan tentang uripan kahuripan, bentuk masalah pembelian dupa atau sesaji dan sebagainya ini adalah untuk masalah hidup dan kehidupan. Tidak terkait dengan planet, dengan dedemi, jin atau apa, mau kita sendiri tidak tahu. Banyak orang yang awalnya gagal paham biar tahu gitu. Kalau kita melihat sesuatu di belakang kita aja kita tidak tahu. Terus kalau kita mau membahas tentang lelembut jin dan sebagainya, ngawur gitu. Kenapa ketidakpahaman ini kadang juga pelaku spiritual orang Jawa sendiri yang kadang tidak mau mempelajari dengan sungguh-sungguh sehingga orang lain pun yang kurang tentang sosialnya itu mengeklaim atau menjudge atau dia itu mengira mempersepsikan bahwa ajaran orang Jawa itu menyimpang. Entah itu menyimpang dari agama A, B, C, D atau menyimpang dari masalah tentang ilmiahnya atau akademisnya seperti itu. Malah sebenarnya enggak. Kalau kita ngomong filosofi ini adalah filsuf itu diambil dari kuno ya, Yunani dan sebagainya. Itu adalah sumber dari segala ilmu. Filosofi. Jadi orang Jawa mengenalnya ya, sumbernya juga dari sini. Makanya kan ilmu-ilmu apapun orang Jawa tidak kaget karena sebenarnya mereka sudah berlaku. Kenapa tidak ada kalau orang Jawa yang asli itu ajaran tidak ada yang pernah dibukukan.
nggak ada kitabnya gitu. Tidak ada kitabnya. Nah, ini juga perlu tahu Oke. banyak ini Gus. Karena banyak orang yang mengira kalau ajaran Jawa itu ada kitabnya. Nggak ada. Padahal Kalau kitabnya itu kitab kan itu, organisasinya itu. kan gitu. Kalau kita sudah ngomong kitab, jelas saya pastikan itu ngomong padepokan. Padepokan gitu. Paguyuban, kelompok. Memang itu ada kitabnya kalau paguyuban. Enggak. Kalau Tapi kalau Jawa asli tidak ada. nggak ada gitu. Karena belajar ya sosial. Seperti sosial itu sebenarnya nggak ada bukunya. Karena ini memang sifat alami. Yang akan mengalir dengan sendirinya, kita itu saling membutuhkan supaya kita itu bisa hidup gitu. Tinggal mau menerapkan apa enggaknya kan gitu kan gitu. Saling berhubungan semuanya. Jadi dasar ilmu Jawa pun dari sosial ini juga gitu. Kalau kita sudah bisa menjalankan sosial di lingkungan, paling enggak di lingkungan kita tinggal, berarti kita itu sebenarnya sudah menjalankan ajaran Jawa, kan nonton gitu. Lagi kalau namanya sebutan Gusti kan sebenarnya dari Kenoto Bosonya kan bagus hati. Kalau kita orang Jawa selalu ngomong Gusti, tetapi sosialnya nol. Bagus artinya dari mana? Terus kita tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Bagus artinya dari mana? Enggak nyampe. Gusti itu bagusin hati. Hati gitu. Nah, bagusin hati itu adalah penerapan di mana kamu setelah bisa bersosial atau bermanfaat bagi orang lain, baru bisa disebut Gusti gitu. Untuk apa kalau kita diturunkan di dunia ini kalau tidak untuk bersosial atau untuk bermanfaat bagi yang lainnya? Segala hidupmu itu bermanfaat. Karena kita itu sebenarnya katanya awalnya dari setetes air hina. Kalau kita tidak bersosial dengan baik, berarti kita berasal dari hina yang terhinakan. Nah, jangan sampai seperti itu kan gitu. Kembali lagi walaupun kita asalnya dari setetes air hina, tetapi kita itu harus punya prinsip hidup, harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita masih belajar gitu, masih menerapkan yang hal-hal yang kecil-kecilan dulu lah maksudnya kan. Sebetulnya kan ilmu sosial ini kalau dilihat itu orang itu kan ada hal yang saya rasakan dari ilmu dasar, ilmu itu nantinya bisa luhur. Ilmu sosial itu kan diterapkan kalau kita bisa menerapkan. Itu kan orangnya itu bisa punya aji nantinya menurut saya. Kan mungkin wah lare niku mungkin yang niku kok saean ngoten niku kan orang lain yang menilai. Ini kan ada ajaran-ajaran luhur yang kita sangat penting ya. Penting. Sebenarnya penting. Tidak lepas dari yang namanya tentang sosial. Lepas ya. Kembali lagi kita ke ajaran para leluhur kita, Aji Nirogo Soko Busono, itu juga sebagian dari sosial. Aji Nirogo Soko Busono itu. Jadi kita punya harga, punya rego, punya martabat. Itu karena kita itu berpakaian. Berpakaian seperti apa? Bukan harus berpakaian yang mahal, tetapi sebenarnya pantas menurut situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi ini dipengaruhi apa? Kembali sosial. Sosialnya. Siapa yang menilai? Nah, kalau bukan individu yang lain atau kelompok yang lain yang kita sendirian sih nggak akan berlaku yang namanya Aji Nirogo Soko Busono. Banyak kan dari segi sana aja memang banyak yang sudah penerapannya itu nggak sesuai kan gitu. Untuk saat ini memang sudah banyak. Kembali kalau untuk memahami yang seperti yang ungkapkan banyak yang miss tentang ajaran orang Jawa karena kurangnya sosial nih. Terus nggak mungkin kalau orang Jawa yang asli itu akan bersosialisasi tentang masalah ajaran orang Jawa itu nggak mungkin. Karena apa? Karena pantang bagi kita kalau ada ajaran orang Jawa dulu itu nggak boleh terus kalau nggak ditanya. Nggak boleh. Tidak boleh menyebarkan kalau nggak ditanya. Tidak boleh. Karena apa?
kamu hanya boleh menyebarkan ajaran itu dengan perilaku. Perilaku. Kembali lagi kamu harus ini Seperti action ya, sosial. Itu cara menyebarkannya Jadi seperti contoh itu. yang nyata. Nggak bolehnya kenapa? Nanti kamu dianggap omong doang, omdo. Terus sehingga ajaran luhur akhirnya nggak jadi luhur karena cuma sebagai omongan-omongan saja. Memang ajaran Jawa itu memang tidak boleh disebarkan lewat kata-kata, tapi harus disebarkan perilaku. Dengan perilaku ada yang namanya kalau dengan komunikasi atau dengan omongan positive speaking itu tentang tata krama tentang ini berbicara. Makanya ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan ini juga berlaku dalam sosial kembali. Harus diterapkan di lingkungan sosial. Kalau kita kepada yang muda seperti apa, kepada yang sepantaran seperti apa, yang lebih tua seperti apa. Kalau untuk sudah ngomong tatanan seperti ini, jadi ini tentang sosial. Cuman di Jawa aja ya yang ada pembelajaran seperti itu. Berdasarkan tentang usia atau kalau di dalam keluarga itu tentang masalah keturunannya lebih tua, terahnya itu tua mana, walaupun masih muda kita akan memanggilnya ya mas atau apa kepada yang masih muda, tetapi ini ternyata putra dari Pak D kita atau dari Budi kita, gitu. Itu kan ajaran sosial juga sebenarnya, karena tanpa sosial kan nggak mungkin ada penyebutan seperti itu. Kajeni wong liyan itu kanggo awake dhewe. Dan orang Jawa itu sebenarnya pantang untuk disebarluaskan, karena kalau ingin menyebarluaskan harus dengan perbuatan, dengan perilaku atau kromo, adab asor, dan beliau pun mereka bisa melihat si nem-neman kan si santun dan ada tata kromo kan ini kan suatu hal yang jadi kan orang itu melihat kok nem-neman sakit gosong ini kan mengajarkan sebagai contoh nih untuk penyebarannya. Ternyata ajaran orang Jawa juga mengajarkan tentang sosiologi. Sosiologi kan ilmu tentang sosial gitu. Ajiro basa Kubusono terus olah rasa rumangsa nrimo ing Bandung, rasa sani rasa nrimo ing Bandung. Pembelajaran soal sosial gitu. Intinya kalau orang Jawa sendiri kan pembelajarannya ya di sosialnya dulu yang utama gitu. Sosial terhadap diri pribadi yang saya sebutkan memayu ayuning pribadi. Ketika di dalam keluarga memayu ayuning keluarga gitu kan. Dan nanti beranjak lagi kepada yang sekeliling yang luas disebut memayu ayuning sesami. Kalau di negara memayu ayuning projo. Macam-macam deh untuk alam semesta memayu ayuning bawono. Ajaran sosial. Bukan masalah kesaktian, bukan masalah kanuragan, bukan. Nanti kalau hanya sakti tetapi kamu tidak fasih atau tidak bisa menjadi yang manfaat atau tidak bisa bersosial di situ, itu tadi disebut sakti tanpa guna. Makanya saya juga sakti mondro guna. Nah, makanya saya juga kurang nggak setuju sama sekali sih kalau orang yang punya kesaktian dan lain-lain dianggap orang pintar, itu saya nggak setuju sih. Karena itu tadi yang dicapai cuma kesaktian, padahal itu bukan ajaran yang sebenarnya kan ngonten. Kalaupun ditanya soal segala hal mereka juga mungkin nggak akan pernah bisa jawab karena bukan pelakunya gitu, tapi cuman sekedar menekuni soal kesaktiannya itu tadi kan. Mungkin kalau di ajaran Jawa yang sesungguhnya kan itu kan bukan orang pintar, mungkin pemahaman saya mungkin dibilang orang ngerti, orang yang ngerti, orang yang paham, maksudnya tentang ajaran itu kan orang yang paham, ngerti lah. Makanya dulu kan disebut gitu. Tapi kan sekarang bergeser karena kan ketidakpahaman itu tadi sekarang hanya mengejar masalah kanuraganya tentang
kesaktian tentang supranaturalnya. Maksud kan sing niku wau to. Iya. Terus kenging nopo tiang sing sakti, sing saged rawang dan lain-lain itu dianggap tiang ngerti no utawi tiang pinter, pinter. sepakat. Kula mboten sepakat. Iya. Ngoten lho Nek maksudnya. nek kula niku nek sahabat orang ngerti nek sing kados ngoten kula nggih boten sepakat. Nggih. Tapi nek kalau orang Jawa yang sudah melakukan hal-hal seperti sosial tadi dibilang orang ngerti. Orang yang paham lah maksudnya. Betul-betul paham maksudnya. Saking tata krama mawon Iya. kan bisa dilihat tadi. Nah, kalau mau untuk itu berarti kan harus ada interaksi. Nggih. Ini wow berarti tentang sosial. Kowe sakti tapi kowe gak duwe tata krama. Enggak kanggo. Nggak kanggo. Enggak kanggo kan. Bermanfaat buat keegoisannya mawon kan ngoten. Boten enten andap asor. Nggih, pasti niku Nah, mboten andap enten. asor diterapkan di mana kalau nggak di sosial? Iya, Kalau sendirian tidak akan bisa. Orang ini disebut andap asor apa tidak? Tidak bisa kalau kamu sendirian. Kamu harus terjun ke sosial. sosial, interaksi dengan orang lain kan. Harapan ajaran orang Jawa, leluhur kita. Misi kita juga akan membangkitkan pengertian-pengertian atau persepsi kembali yang lain biar supaya lebih mengenal lagi gitu. Nggih. Tentang ajaran Jawa itu seperti apa. Jadi kalau mungkin yang miss, ya mungkin kan oknum itu. Kan ngoten. Biar nggak dianggap sesat kan ngono. Nggih. Sesat ataupun kayak karena menyembah setan dan lain-lain ini kan banyak sekali yang diarahkan ke ajaran Jawa Ajaran itu. Jawa. Budi pekerti ini boten wonten masalah anda pasar boten wonten kok dianggap ngerti. Wong pinter gitu. Nah, Kalau maksudnya ya kayak nopo maksudnya kayak dalam arti ya gak srek lah maksudnya. Tapi dalam bersosial ketika membahas kesaktian ya mungkin jenengan karena saya sampai menyindir ngomong sakti kalau itu kayak apa sakti ini uang dulu nek wis kumpul ngene kuwi iso numpuk kopi kancane. nah, Gitu. balik lagi sosial lagi. Sosial. Untuk bermanfaat. Iya. Kan ngoten. Nggih. Karena kalau dikira tobosokan bisa menjadi sakti itu kan saking Gusti. Pemberiannya apa? Sang pencipta. Bener-bener kudu ono mondro lan gunane. Bukan sakti tanpa guna. Kita kaitkan tentang pembahasan sosial dengan ajaran orang Jawa. Jadi supaya tahu bahwasanya dari dulu leluhur kita juga mengajarkan seperti itu. Cuma beda bahasa. Beda bahasa gitu. Terus kemungkinan banyak yang tidak bisa menjelaskan. Gitu. Karena bisanya cuma praktek nih wow. Karena lo piyambak nggih istilahnya boten saged menjelaskan, cuma bisa menjalankan. Kita jelaskan kan, oh ternyata memang keterkaitannya seperti ini. Banyak sebenarnya ajaran-ajaran orang Jawa tentang sosial karena memang 99% ajaran orang Jawa ini tentang sosial sebenarnya. Sosial itu menjadi sebuah inti. Kadang-kadang di dasar-dasar Pancasila sudah diterapkan nomor 2 gitu. Makanya kan sampai disebutkan di Pancasila itu karena memang sosial ini sangat punya peranan yang benar-benar penting. Karena menjadi sebuah dasar gitu, saling itu tadi, saling membutuhkan. Nah, ada yang namanya ajaran orang Jawa itu benar-benar menerapkan tentang sosial itu mulai dari berpakaian. Dari hal seperti itu aja sudah mengajarkan tentang bagaimana peranan tentang pakaian ini sangat mendominan. Sesekti apapun, sekaya apapun, kamu tidak akan punya aji ketika kamu tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Dan itu saya buktikan sendiri.
kamu hafal kita, kamu hafal Joko Monto, kamu punya uang banyak, tapi apakah kamu akan dianggap orang kaya, dianggap ahli kitab? Tapi kalau kamu tidak berpakaian, malah kamu akan berbalik, kamu menjadi orang gila. Mengajarkan sosial yang begitu sampai detail, mulai dari pakaian. Karena pakaian salah satu kita melakukan interaksi sosial. Pakaian ini bukan hanya untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk keluarga juga. Kalau kita sudah berkeluarga, kita berpakaian yang tidak pantas situasi dan kondisi, maka yang kena juga istri dan anak kita. Yang menanggung malunya juga. Nah, berarti kan ajaran orang Jawa tidak melenceng, mengangkat derajatnya semua. Berarti yang mempunyai aji ini bukan cuma sebagai pelakunya, semua kan. Kita itu di mana kan, kita sebagai, kalaupun masih bujang itu masih mengangkat derajat orang tua, kalaupun sudah berkeluarga mengangkat derajat anak istri kita kan, nonton. Jadi di mana tempatnya ya itu berpengaruh juga kan, nonton. Kadang-kadang ya seorang istri yang memerhatikan ketika kita mau pergian, si istri ojo nganggo klambi iku Pak, sing iki Pak. Nah, itu kan bentuk sosial. Memperhatikan lagi. Sosial. Dan sama juga istri juga nanya, iki katanya kirane pantas gak Pak? Kan. Menurut saya ya pantas lah. Maksudnya kan kerjanya adanya interaksi kembali berarti sudah melakukan masalah faktornya. Gitu. Masalah plagiat kan, peniruan ini. Yang pantas sendiri kalau di sini berarti kan kalau ada acara kondangan pakai hem atau pakai batik ya, ini kan peniruan. Pasti memberikan pengaruh. Ini memberikan pengaruh kepada suaminya. Seperti itu. Meskipun sukanya pakai celana pendek kan nggak mungkin waktu ke acara kondangan pakai celana pendek. Pasti dipengaruhi. Menyesuaikan. Gak pantas Pak. Kok sawangan ini bla 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 kan. Hanya sosial itu sangat penting. Tapi jangan khawatir, orang Jawa sudah mengajarkan kalau kita mau bahas kita kupas. Jadi jangan dianggap ajaran orang Jawa itu hanya kesaktian. Ya. Jadi kita bahas apapun di channel ini itu berhubungan sekali. Karena kita memang mendirikan channel ini karena ingin memberikan bahwasanya di Jawa sudah mengajarkan. Untuk orang-orang yang di luar sana yang belum tahu, makanya kita berikan pengertian yang sesuai dengan zamannya. Kan dengan zamannya. Soalnya kadang memahami bahasanya itu sulit, walaupun orang Jawa sendiri gitu. Dari Jogja pun kan iki yo angel memahami tentang bahasa Solo juga sulit. Tidak paham tentang mau protokol, tentang komunikasi. Ya, orang Jawa sendiri itu. Terus tentang guyon aja. Di ajaran orang Jawa guyon ini kan berarti kan tentang interaksi juga, sosial gitu. Ini juga mengajarkan guyon itu sing maton. Tapi aja maton guyon malah. Di bercanda itu yang ya sepantasnya, sesuai porsinya. Jadi jangan asal kamu bercanda. Banyak ajaran-ajaran orang Jawa tentang sosial itu sebenarnya banyak. Kalau kita pas satu persatu nggak akan habis. Itu tidak melenceng kemanapun sebenarnya. Tentang nanti kita bahas tentang Pancasila pun juga orang Jawa sudah mengajarkan, dirumuskan kembali oleh tokoh-tokoh kita, diwakili oleh Bung Karno pada waktu itu ya, akhirnya terciptalah sebuah Pancasila tadi. Ngomong tentang bendera merah putih pun juga sama. Jadi kebenaran nantinya itu akan terungkap. Kita tidak butuh pembenaran di orang Jawa, apalagi tentang ajaran di sini itu tidak menyimpang, karena kembali tentang sosial, interaksi sosial apapun di Jawa juga sudah mengajar.
saya selama di Perdodol ini sih sebenarnya pembelajaran apapun saya menjalankan. Jadi memang betul sih Gus. Saya menjalankan ini bukan istilahnya mencari pembenaran ataupun dibenarkan sama siapapun. Tapi saya menjalankan ini istilahnya mau menjalankan ya apapun resikonya saya mau bertanggung jawab itu aja sih Gus. Oke. Jadi bukan mau dianggap salah silakan, mau dianggap benar bukan. Yang penting saya bertanggung jawab dengan apa yang saya jalankan dan bermanfaat buat banyak orang lain. Yang Itu penting kan aja. ada yang namanya apa? Sebenarnya kayak kita itu tahu batasan-batasan apa yang kita lakukan ini kan satu tidak menyimpang dari Pancasila, tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, terus tidak melanggar tentang kitab undang-undang hukum perdata maupun pidana, terus tidak melanggar yang namanya tentang aturan di masyarakat yang tertulis maupun tidak tertulis, yang seperti itu. Selama tidak melanggar situ, ya why not? Kenapa kita tidak berani menjalankan gitu? Kenapa? Karena sebenarnya nanti orang lain minimal keluarga kita yang merasakan. Anggap saja mungkin kelas asih podo padane ya ajaran orang Jawa. Dianggap orang lain nggak benar nggak apa ya silakan monggo. Tapi kalau kita gas aja. Yang penting saya sudah yakin di situ kan. Yakin di situ ternyata efeknya pun nggak seperti orang omongkan kan gitu. Karena kalau penelitian orang ini saya kebanyakan itu like and dislike. Antara suka dan tidak suka terhadap pribadi kita. Nah, itu juga antisipasi kita ketika kita bersosial. Kalau memang dia punya hak sudah biarkan saja. Antisipasinya seperti itu. Tapi kalau mau duduk bareng di sini bersama-sama, ya monggo. Belajar. Kalau ada penilaianmu seperti itu, ya monggo. Kamu anggap salah, kamu anggap di bawahnya salah. Kalau ada apa ya silakan. Ini mentok mungkin salah dan keliru ya. Kalau ada di bawahnya silakan. Penting di sini itu bertanggung jawab dengan apa yang dijalankan. Tetap kita antisipasi resiko-resiko pada waktu kita itu melakukan interaksi sosial. Memang banyak sih resikonya jelas karena bersinggungan langsung dengan berbagai macam orang yang tidak sependapat dengan kita kan nonton. Apalagi menyinggung soal ajaran Jawa lah ini banyak yang istilahnya dianggap gak kena kan gitu. Banyak sekali. Dan saya juga merasakan. Memang kalau interaksi sosial kalau menurut saya sendiri pribadi punya prinsip seperti ini, kita wajib dan harus memperhatikan omongan orang. Tapi hidup kita bukan berdasarkan omongan orang. Prinsip saya seperti itu pribadi. Karena untuk menghormati kan. Menghormati mawon tenang. Atau bisa menjadi sebuah koreksi tentang kesalahan kita, omongan orang itu kan bisa kita ambil sisi positif dan negatifnya. Makanya kita harus tetap memperhatikan apa yang dibicarakan orang gitu. Tapi karena ajaran orang Jawa di sini kita harus bisa menghormati ya. Kita dengarkan, kita saring, kita harus bisa perhatikan. Tetapi kalau untuk hidup kita bukan dari omongan mereka. Dari apa yang kita yakini, kita kerjakan, dan kita berani bertanggung jawab kalau bahasanya baik di dunia ini maupun setelah dunia ini. Kalau memang sekiranya kurang, apa kita sudahi untuk masalah sosial. Jadi kalau dari pembicaraan melalui episode 1 sampai 2, kalau saya simpulkan mungkin bisa dikoreksi nih masing-masing. Sosial sebenarnya sifat dasar manusia yang saling membutuhkan, di mana untuk kita itu sama-sama tumbuh dan berkembang di dalam hidup dan kehidupan, dan kita berani bertanggung jawab terhadap apapun resikonya tentang berhubungan. Definisi di Perdodol seperti itu, saya definisikan seperti itu. Kalau mungkin jenengan ada koreksi atau apa, kita bicarakan lagi, atau
atau pemirsa yang lagi nonton bisa di kolom komentar. Yang penting kalau kita simpulkan seperti itu ya. Jadi kita akhiri, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama juga pada pemirsa yang mungkin sudah selalu setia ya menonton di channel kita ini. Betul. Ya. Pokoknya kita semuanya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk pesan saya adalah sejelek apapun, seburuk apapun, tetap jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi orang yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian obrolan malam hari ini tentang sosial. Mungkin di lain waktu kita hadir di tayangan yang berikutnya. Selamat malam, salam rahayu, Salam pedot.